Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin dan sekaligus ini materi terakhir tentang alur proses produksi multimedia. Dan pada materi sekarang atau materi ketiga kita membahas tentang tahap pasca produksi. Jadi tahap pasca produksi ini adalah tahap akhir dalam produksi video. Dan tahap ini merupakan tahap sebelum penyajian video. Tahap pasca produksi memerlukan perangkat komputer dan perangkat lunak video editing yang memadai untuk memaksimalkan adegan yang sudah direkam. Dan salah satu contoh perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengedit video, salah satunya yaitu Adobe Software. Kemudian beberapa perangkat lunak Adobe yang digunakan untuk proses editing yaitu Adobe Premiere Pro. Bisa Adobe After Effects, lalu Adobe Media Encoder, dan Adobe Encoder DVD. Dan adapun tahap pasca produksi terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah offline editing. Nah, tahap offline editing merupakan tahap di mana pencatat skrip bekerja saat produksi. Dalam aplikasi video editing, pencatat skrip menuliskan adegan demi adegan ke dalam timecode yang ada dalam aplikasi. Nah, proses tersebut digunakan untuk menyortir gambar yang dapat dipakai dari semua rekaman gambar yang akan diproduksi. Berdasarkan catatan, skrip tersebut dibuat editing secara kasar, yang disebut dengan offline editing. Jadi kalau misalkan seumpama kalian itu mengambil banyak foto, ini khusus untuk cewek, selfie dan sebagainya. Mungkin kalau editing yang dinamakan editing kasar itu dari 100 foto itu tidak akan pernah dihapus. Tapi ketika semua tahapan-tahapan itu selesai atau mencari foto yang benar-benar bagus, maka dari 100 foto itu mungkin yang bagus itu hanya 10. Jadi itu logikanya atau seandainya. Kemudian tahap kedua adalah online editing. Nah, setelah tahap pertama dilakukan serta dirasa kurang maksimal dan sesuai, maka dapat dilakukan tahap selanjutnya, yaitu online editing. Berdasarkan skrip editing yang sudah dibuat pada tahap offline editing, editor selanjutnya dapat melakukan pengeditan dengan lebih cermat lagi. Editor juga dapat melihat adegan per adegan dan shoot per shoot untuk menyatukan cerita agar berkesinambungan. Jadi yang dimaksud dengan berkesinambungan itu saling nyambung. Jadi ketika ada scan 1 dan scan 2 itu, atau ketika dari scan 1 berpindah ke scan 2 itu tidak kaget. Kalau misalnya kalian ingat tentang materi 2D itu, jadi antara frame 1 ke frame berikutnya itu harus berpindah dengan halus, tidak kasar. Dan pada tahapan ini juga sebetulnya editor itu dapat memperindah hasil. Yang tadi yang pada proses offline editing itu masih kasar. Dan di sini juga dapat membuat transisi atau menghaluskan potongan dengan yang sudah disunting. Keseluruhan proses pengeditan ini disesuaikan dengan naskah yang sudah dibuat oleh sutradara. Kemudian tahap ketiga adalah mixing dan rendering. Proses mixing merupakan proses untuk menggabungkan atau mensinkronasikan antara video dan audio.
Mungkin kalian pernah dengar dubbing. Jadi dubbing itu videonya itu dimute atau tidak ada suara dan diganti dengan suara kalian, kemudian di rendering. Rendering itu proses akhir. Nah, jadi proses mixing itu mengutamakan penggabungan audio dan tambahan ilustrasi musik maupun sound effect yang akan digunakan. Dan penggabungan audio dan video tersebut digunakan untuk membangun suasana dalam video. Selain itu, dalam tahap ini, narasi dapat direkam dalam proses mixing. Kemudian, tahap keempat adalah preview. Sebetulnya preview itu sudah saya singgung pada materi pertemuan kedua. Sebetulnya, tetapi lebih kompleksnya lagi di materi ketiga. Nah, setelah semua tahapan yang dilakukan selesai, maka tahapan terakhir yaitu tahap preview. Nah, tahap preview itu merupakan screening akhir dalam melihat video yang sudah selesai diedit. Setelah semua pihak nih setuju bahwa proses ini telah selesai, maka dapat dilakukan proses mastering. Nah, proses mastering itu merupakan tahap terakhir proses gabungan semua elemen video untuk dijadikan sebuah file. File tersebut dapat berupa file mentah maupun video yang sudah siap seperti kepingan CD atau DVD master. Kemudian tahap kelima adalah capturing atau importing. Nah, proses memindahkan hasil rekaman gambar dari kamera ke perangkat editing dapat dilakukan dengan cara capturing atau importing. Capturing itu dilakukan bila hasil rekaman tidak berupa video. Sedangkan kalau importing itu dilakukan bila hasil rekaman berupa file video yang dapat dibaca oleh perangkat editing. Kemudian proses keenam adalah pemotongan. Dikira apa aja ya pemotongan. Oke. Pada proses pemotongan hasil rekaman gambar untuk mendapatkan hasilan pemotongan video yang lebih baik. Sebelumnya bisa dikatakan cut sih. Tapi di sini ada materi tentang cut and out. Kemudian pengaturan transisi. Transisi merupakan bentuk perpindahan antara potongan gambar untuk menjaga kontinuitas gambar, membentuk suasana, pembeda waktu dan tempat. Dan jenis-jenis transisi itu banyak. Salah satunya adalah cut atau ketu. Maaf, di sini saya salah ketik ya, kar. Mungkin saya sudah ngantuk. Jadi, cut itu berfungsi sebagai perpindahan atau transisi dari satu gambar atau adegan ke adegan. Sebelumnya cut juga digunakan untuk menyatakan kesinambungan cerita. Kemudian bisa jadi menggambarkan detail objek dan bisa juga menciptakan suasana kejadian tegang dan semangat. Kemudian B, dissolve. Dissolve ini berfungsi sebagai jembatan potongan gambar secara berangsur-angsur terjadi perpindahan gambar. Dan tujuan dari dissolve ini sebetulnya adalah ingin menciptakan suasana kejadian romantis, halus, mengalir, atau bisa jadi sedih. Kemudian bisa saja menyatakan waktu lampau atau lamunan masa depan. Itu menurut saya. Kemudian poin ketiga atau poin C yaitu whip. Sebetulnya kalau whip ini kalau kalian pernah buat
presentasi di aplikasi Microsoft PowerPoint, mungkin kalian tidak asing lagi. Karena web sendiri itu ada di transisi atau ada di salah satu transisi animasi di PowerPoint. Nah, untuk penjelasannya sendiri, web itu berfungsi sebagai transisi yang menggantikan gambar dengan gambar berikutnya dengan cara bergerak dari sisi ke sisi menggunakan pola bentuk tertentu. Nah, dan mungkin menurut saya tujuan dari web ini menciptakan suasana ceria, bahagia, glamor, dan memberikan kesan retro. Kemudian pada poin 4, fade atau fading. Nah, fading ini berfungsi sebagai transisi menggantikan gambar dari gelap perlahan-lahan menjadi tampak gambarnya. Ini fade in. Dan sebaliknya, kalau misalkan dari gambar berubah secara berangsur-angsur menjadi gelap, itu disebut dengan fade out. Nah, fade juga berfungsi untuk sebagai awal dari sebuah adegan dan membedakan perubahan waktu. Nah, sebelumnya kalian ini masih sedikit bingung karena dari awal materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga saya belum memberikan sebuah contoh real bagaimana contoh video yang pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Kita lanjut pembahasan tentang pemanduan suara. Nah, pemanduan suara itu proses memandukan suara latar ke dalam track audio dengan gambar yang sudah tersusun atau sebaliknya. Kemudian proses ke-8 rendering. Kalau rendering itu secara singkatnya proses terakhir atau penyatuan hasil editing menjadikan satu kesatuan video yang utuh. Jadi setelah kalian editing itu kayak itu tinggal rendering. Jadi rendering itu bisa dikatakan save file. Kalau misalkan kalian itu masih asing dengan kata rendering. Oke, kemudian poin ke-9 adalah distribusi. Nah, kenapa sih pada tahap pasca produksi itu ada yang namanya distribusi? Seperti atau seakan-akan kalian itu menjual produk atau menjual sebuah makanan. Jadi kalian itu harus tahu distribusinya itu untuk apa, ke siapa, dan di usia berapa. Itu mungkin berandai-andai atau perumpamaannya. Dan di sini maksud dari distribusi, setelah semua tahapan sudah sesuai dengan perencanaan dan cocok dimanfaatkan dalam lapangan, maka tahap terakhir yaitu proses distribusi video. Dan diperkuat juga di proses terakhir nih, di pengiklanan film. Dan ya ini mah pada tahap pengiklanan mah mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Jadi pengiklanan film dapat dilakukan menggunakan 2 jalur, online dan offline. Jadi kalau misalkan jalur online menggunakan media internet, salah satunya contoh nih Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, bisa jadi WhatsApp, apalagi ya, mungkin itu aja lah yang yang bisa saya contohkan, karena dari 4 yang tadi saya sebutkan itu familiar dan mungkin kalian juga sering pakai. Kemudian pada jalur offline mungkin seringkali kalian itu melihat kayak misalkan contoh-contoh banner di jembatan atau banner-banner di jalan. Itu mungkin pengiklanan film atau pengiklanan produk secara offline.
Dan sebetulnya pengiklanan itu secara tidak langsung adalah dengan tujuan mempromosikan film yang sudah dibuat agar penonton itu tahu bahwa kita itu telah membuat sebuah film atau video. Sebetulnya sih bisa juga, Jadi walaupun film itu kasarnya belum selesai atau belum selesai sama sekali, bisa juga diambil pengiklanannya itu trailer. Trailer itu kalau misalkan menurut saya mah dia itu seakan-akan memberitahu pokok inti atau ringkasan cerita. Jadi seperti sinopsis gitu. Jadi pada saat adegan-adegan tertentu ya mungkin dipublikasikan sehingga membuat pemirsa atau membuat penonton itu, oh iya, ini saya nanti-nantikan film ini. Kapan tayangnya? Itu mungkin pengiklanan secara kasarnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan pada pertemuan keempat atau pertemuan berikutnya, mungkin saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengambilan kamera. Dan jangan lupa kalian belajar karena materi pertemuan pertama sampai ketiga itu pasti keluar pada saat PAS atau penilaian akhir semester. Dan juga kalian itu kalau bisa tidak men-skip video dari pertemuan 1, 2, dan 3. Walaupun hasilnya kalian itu boring. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang enak didengar dan menyinggung kalian. Saya pribadi saya minta maaf dan saya akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.